Chapter 168. Ubah 2. Setelah memerintahkan Supercar Kerdil untuk mengikuti kami, aku berjalan dengan bos. Kami berjalan maju di dalam badai salju tanpa tujuan yang jelas. Ses, ses. Suara kaki kami menyentuh salju dengan jelas bergema. Itu dulu. Bos bertanya dengan cepat. Apa yang kamu pikirkan? Dia terdengar suram. Saya tidak begitu peka sehingga tidak tahu arti dari pertanyaan dan nada bicaranya. Masih sama. Di masa lalu, bos bertanya apa pendapat saya tentang pembunuhan. Untuk bisa bersamanya, aku harus membunuh banyak orang tak bersalah. Jawaban saya masih sama dengan dulu. Aku juga seorang pembunuh. Apakah seseorang dipukuli sampai mati, ditembak mati, atau dipotong-potong, hasilnya sama. Petik 2. Bos berhenti. Di belakang bahunya yang kecil, aku juga berhenti. Mungkin dia takut aku kecewa. Lagi pula, dia tidak pernah membunuh orang dengan brutal selama 3 tahun kami bekerja bersama. Saya melihat. Bos meninggalkan kedua kata ini dan mulai berjalan lagi. Mereka akan dihidupkan kembali, meskipun mereka harus memulai lagi dari tutorial. Petik 2. Sebenarnya, dipotong-potong adalah cara kematian yang agak parah. Preman-preman itu seharusnya kehilangan 2-3 nyawa darinya. Juga, dengan rasa sakit yang mereka derita, mereka juga tidak akan bisa menghindari trauma mental. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memulainya sejak awal. Bos telah memberi mereka kesempatan untuk mundur sebelum terlambat. Bagaimanapun, mereka mungkin jin. Saya mendengar sekitar 500 tiket dirilis di Pandemonium. Petik 2. Ya. Bos bergumam. Dia tidak terdengar sedih lagi. Ini mungkin waktu yang tepat untuk menunjukkan padanya artefak baruku. Aku memanggil Supercar Kurcaci itu. Shong. Melihat Supercar meluncur ke arah kami, bos menjadi kaget dan melepaskan kekuatan sihirnya. Apa itu? Ini milikku. Ini adalah transportasi kami. Petik 2. Saya melompat seperti sedang naik mobil sport. Masuk, bos. Apa ini? Seperti yang aku katakan, ada banyak item berguna di lantai 2. Aku memukul kursi belakang sambil menyeringai. Hoe. Sebelum naik Supercar Kerdil, bos memeriksa kendaraan dengan mata penasaran. Apakah itu emas murni? Seperti yang diharapkan, itulah yang menarik perhatiannya terlebih dahulu. Bos menggosok simbol emas yang terukir di kendaraan sebelum melompat. Baiklah, ini agak cepat, jadi pegang rat-rat. Oh, juga. Petik 2. Sebelum berangkat, saya mengeluarkan Yggdrasil Leaf dan memberikan berkah pada Supercar Kerdil itu. Berkat Yggdrasil menyelimuti Supercar Kurcaci. Semua efek dari Supercar Dwarven meningkat sebesar 1 level. Pegang rat-rat. Baik. Saya menginjak pedal gas. Vroom, mengemudi mobil salju yang cepat, aku mengintip bos. Dia santai menonton pemandangan. Dia terlihat cantik kecuali satu hal. Bos, kamu harus melepas kepala beruang itu sekarang. Ah. Mata bos melebar, dan di saat berikutnya, dia dengan cepat melepas helmnya. Petik 2. Aku lupa aku memakainya. Saya sedang memikirkan hal-hal lain. Petik 2. Wajahnya berubah sedikit merah. Itu adalah perubahan ekspresi paling berarti yang pernah kulihat darinya. Hari kedua. Seperti Rahel, kami membangun iglo untuk bermalam. Pada saat kami bangun, badai salju yang sangat kencang sudah hilang. Sinar matahari menyilaukan terpantul dari bidang bersalju. Segera setelah saya keluar dari iglo, saya mengambil Supercar Kerdil dari inventaris saya. Karena Chok Jungyong dan Jain mulai bosan, aku harus segera menemukan prasasti kerdil dan naik ke lantai 3. Ayo lihat. Sambil bergumam, saya mengeluarkan kitab kebenaran. Itu adalah pertama kalinya saya menggunakannya di Tower of Wish. Meskipun sistem memperingatkan saya tentang penggunaan stigma, saya berharap Luke tidak akan memperhatikan jika saya menggunakan kurang dari 1 garis. Lagi pula, administrator lantai 2, Luke, bukan NPC yang berperingkat tinggi. Petik 2. Berbicara tentang peringkat NPC, administrator lantai 3 haruslah penyihir terkenal, Medea. Sayangnya, kepribadiannya tidak terlalu baik. Untuk berpikir bahwa administrator dari area perumahan seperti sampah akan menjadi NPC peringkat mistis. Pengaturan yang menyebalkan. Ngomong-ngomong, aku bertanya pada Book of Truth pertanyaan yang saat ini membutuhkan jawaban. Apakah ada prasasti kerdil dalam radius 3 km? Kitab kebenaran segera menyedot 0,5 coretan stigma, dan seiring dengan itu muncul rasa sakit yang hebat. Ark. Seperti yang saya pikirkan, menggunakan stigma di menara datang dengan serangan balasan yang lebih besar. Namun, rasa sakit itu layak untuk ditanggung saat kitab kebenaran mengungkapkan lokasi prasasti itu kepada saya. Petik 2. Tidak jauh. Barat laut, 1,3 km. Saya naik Supercar Kerdil dan menginjak pedal gas. Butuh waktu kurang dari 3 menit untuk mencapai koordinat yang ditunjukkan dalam kitab kebenaran. Di dalam celah besar di tepi tanah gletser dekat lautan, benda seperti prasasti terkubur di bawah salju. Perlahan aku mendorong Supercar Kerdil itu ke tebing. Karena mobil salju ini dapat melewati jalur vertikal, menuruni tebing bukanlah masalah. Menemukannya.
Prasasti kurcaci terkubur di bawah salju. Aku membersihkan tanganku di depannya. Pada saat yang sama, peringatan sistem muncul. Kamu menemukan prasasti kerdil. Isi prasasti kerdil telah disimpan di basis data Anda. Occult Cowemer Femurals. Meskipun saya tidak bisa memahaminya sama sekali, saya bisa menyerahkan terjemahannya ke kitab kebenaran. Saya segera meminta kitab kebenaran untuk menerjemahkan konten prasasti. Apakah itu karena bahasa kerdil itu mudah diterjemahkan? Tidak butuh terlalu banyak stigma. Diary of Enlightenment Young Dwarf. Hari ini, Pak Tua Nostrils berbulu mengajari saya pola pikir paling penting sebagai keturunan Hephaestus. Apa ini? Aku mengerutkan kening di tengah membaca terjemahan. Buku harian. Apa yang terjadi dengan resep ramuan? Setelah terus membaca buku harian itu, aku berjalan ke prasasti untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang lain di sana. Tetapi ketika saya menyentuh prasasti itu, semburan cahaya meletus dari prasasti itu. Itu adalah cahaya keemasan cemerlang yang saya alami beberapa kali sebelumnya. Benar, itu adalah cahaya dari aktivasi akumulasi keberuntungan. Cua! Cahaya keemasan yang berasal dari prasasti kurcaci mengalir ke mataku. Saya berdiri diam dan menerimanya sepenuhnya. Pencerahan dwarf muda, beresonansi dengan cakram, kecekatan, Anda. Trait, dexterity, menghilang. Itu telah digantikan oleh keluasan dwarf muda. Peringkatnya telah meningkat. Saya gemetar dalam kegembiraan dari serangkaian peringatan sistem. Kurcaci, keturunan Hephaestus. Ketangkasan bawaan yang dimiliki oleh ras mistis ini. Aku mencengkeram detak jantungku dan mengambil napas dalam-dalam. Hanya ada satu hal yang bisa saya katakan dalam tingkat kegembiraan saya saat ini. Jackpot. Setelah aktivasi, akumulasi keberuntungan, yang penuh kebahagiaan, kami tinggal di lantai 2 selama 36 jam. Sementara itu, lanskap berubah dari Antartika menjadi zona vulkanik, dan saya menemukan 2 prasasti kerdil lagi. Satu memiliki resep untuk membuat ramuan dwarven khusus dan yang lain memiliki resep untuk membuat sepatu dwarven khusus. Kedua resep ini beresonansi dengan Young Dwarf's Dexterity dan masuk ke kepalaku. Sekarang, saya bisa membuatnya selama saya punya bahannya. Sekarang, semuanya, ayo naik ke lantai 3 gelombang. Aku hampir mati karena bosan. Kami akhirnya naik. Petik 2. Chok Jungyong menggerutu. Saya tersenyum sebagai tanggapan. Apakah kamu tidak bersenang-senang melawan Flame Octopus? Anda mengatakan itu berlangsung 12 jam. Petik 2. Petik 2. Aku sudah bosan sekarang. Saya ingin bertarung dengan manusia. Petik 2. Menilai dari ekspresi Jain dan Bos, mereka mungkin memikirkan hal yang sama. Tentu saja, saya tidak menyalahkan mereka karena tidak ada yang menyenangkan untuk dilakukan di tempat ini. Chok Jungyong terangkat. Baiklah, kita benar-benar naik sekarang, kan? Iya nih. Kamu sebaiknya tidak berbohong. Kalau tidak, saya akan remas kepala Anda. Petik 2. Chok Jungyong terdengar tidak sabar, tetapi sebenarnya, tidak ada di antara kami yang terlalu khawatir. Itu karena saya sudah menemukan lift. Kami meninggalkan markas sementara kami dan berjalan menuju lift. Kami tiba tidak lama setelah itu. Karena ditutupi granit dari magma yang kami tuangkan sebelumnya, itu tidak terlihat seperti lift sama sekali. Aku merusaknya. Iya nih. Chok Jungyong segera meninju gundukan granit. Koang. Granit yang menutupi lift hancur, memperlihatkan lift di dalamnya. Baiklah, ayo kita pergi gelombang. Ngomong-ngomong, Hajin, apakah semua orang akan bisa muncul? Ada sekitar 2.000 orang, dan hanya 4 dari kami yang menggunakan satu lift saat ini. Petik 2. Jain bertanya. Aku tidak terlalu yakin, tapi aku kira 80% akan bisa menebusnya. Sebenarnya, kecepatan lift akan berlipat ganda setelah seminggu dari sesuatu yang disebut fenomena percepatan. Sangat, saya tidak bisa melihat lebih dari 50% naik. Petik 2. Yah, kita akan melihat. Lagi pula, naiklah. Kami tidak punya waktu. Petik 2. Oh, benar, oke. Dengan itu, kami naik lift, yang hanya memiliki 3 tombol, lantai 3, terbuka, dan tutup. Setelah menekan tombol lantai 3 dan tombol tutup tanpa ragu-ragu, saya duduk di lantai. Wowong. Seiring dengan raungan besar, lift mulai melayang. Petik 2. Gelombang aku lapar. Hajin, mari kita makan daging rusa. Petik 2. Oh, aku memberikan semua itu kepada temanku. Apa, semua itu? Jain kaget. Itu bisa dimengerti karena itu cukup untuk memberi makan kami berempat selama seminggu bahkan jika Chok Jungyong makan 3 orang senilai setiap makan. Iya, tapi kamu tahu supercar kerdil, kan? Bisa dibilang saya menukarnya dengan daging. Kami juga memiliki banyak daging babi hutan yang tersisa. Petik 2. Petik 2. Begitu. Jika itu masalahnya, maka saya kira tidak apa-apa. Meskipun saya tidak tahu idiot macam apa yang akan menukar artefak itu untuk makanan. Petik 2. Mengetahui fleksibilitas dan kegunaan supercar kerdil, Jain dengan cepat menerimanya. Ngomong-ngomong, apakah benda ini naik? Mungkin. Petik 2. Menguap keluar.
Butuh 8 jam bagi lift untuk bepergian bolak-balik. Dengan kata lain, kita akan berada di sini selama 4 jam ke depan. Ini adalah waktu yang tepat untuk tidur gelombang. Kami memutuskan untuk tidur sampai lift tiba. Saya mengeluarkan 4 potong kulit monster dari inventaris saya untuk masing-masing dari kita. Selamat malam, Bos Gelombang. Iya nih. Kamu juga, pemula gelombang. Kamu juga, Jain Si. Saya memeriksa utusan saya sebelum tidur. Saya punya beberapa pesan baru. Nayun Jajangman. Hyung Nim, apakah Anda membersihkan lantai 2? Jika tidak, Anda dapat bergabung dengan lift yang kami temukan. Kami memutuskan untuk menunggu sekitar 3 jam sebelum pergi. Saya akan memberi Anda koordinat jika Anda ingin datang. Petik 2. Pesan itu dikirim 30 menit yang lalu. Pada awalnya, saya mematikan messenger tanpa menjawab. Tetapi jika Nayun Jajangman benar-benar gadis itu. Saya di lantai 3 sekarang. Saya merasa seperti Nayun Jajangman akan menunggu lebih dari 3 jam jika saya tidak menjawab. Jadi, saya mengirim balasan singkat. Nayun Jajangman, okek seperti yang diharapkan dari Hyung Nim. Oh benar, sebelum Anda pergi, pastikan Anda membeli makanan. Nayun Jajangman, makanan. Iya, rusa atau babi hutan. Jika Anda belum pernah membongkar hewan liar sebelumnya, sekaranglah saatnya. Nayun Jajangman, mengerti. Apakah tidak ada yang bisa dimakan di lantai 3? Saya tidak mengatakan apapun lebih dari itu. Tentu saja, saya tidak yakin apakah Nayun Jajangman adalah Chae Nayun. Tetapi karena hati saya terasa berat, saya membuang pikiran itu dengan napas panjang. Zes. PF. Depresi saya tidak bertahan lama setelah mendengar dengkuran setiap anggota. Aku harus tidur juga. Saya menutup mata dan mulai bernapas secara teratur. 1, 2, 3. Ding. Dalam kesadaranku yang kabur, suara dering yang jelas bergema. Saya membuka mata dan bangkit. Pintu lift perlahan membuka. Gelombang. Kuhu, aku suka kulit ini. Itu dari beruang yang kukalahkan, kan? Petik 2. Iya nih. Aku meletakkan selimut beruang itu kembali di persediaanku dan berdiri di depan pintu. Lantai 3. Anda sekarang berada di lantai 3. Seiring dengan peringatan sistem, pintu lift terbuka penuh. Saya melihat keluar. Lantai 3. Area hunian pertama di mana pemain akan segera memberi label, terburuk, tanpa ragu-ragu. Namanya, Prestise. Selamat datang di area perumahan lantai 3, Prestise. Di dalam area perumahan, Anda dapat dengan bebas menggunakan messenger, ruang tunggu pribadi, dan komunitas. Namun, harap berhati-hati terhadap serangan mendadak oleh gerombolan monster undead. Prestige Boost, tingkat kenaikan stat ditingkatkan sebesar 5%, 7% untuk kekuatan sihir. Tempat apa ini? Jain mengerutkan kening saat dia melihat keluar kota. Begitulah miskinnya kota itu. Bahkan saya pikir itu terlihat buruk dan saya tahu betapa buruknya itu sebelumnya. Bahkan pada pandangan pertama, kota itu dipenuhi dengan gubuk-gubuk kumuh, para pemabuk tunawisma tidur di tepi jalan. Ada kabut misterius setinggi lutut menyelimuti kota, dan udaranya berbau batu bara. Petik 2. Itu kota. Ini kota. Ya, sistem menyebutnya kota, jadi itu kota. Jalan dipenuhi dengan hidup dan mati. NPC tak bernyawa. Karena lantai 3 tidak memiliki matahari, seluruh dunia berwarna hitam dan biru tua. Sekarang, mari kita masuk. Tetapi karena itu adalah tempat di mana orang tinggal, itu pasti memiliki hal-hal seperti toko. Bagian kota ini sedikit lebih putus asa hanya karena berada di pinggiran. Tunggu, biarkan aku beristirahat di ruang tunggu dulu. Tempat ini baunya sangat buruk. Sabar, kami harus mencari tahu tempat apa ini yang pertama. Petik 2. Pergi ke ruang tunggu segera bukanlah pilihan yang baik. Anda tidak hanya tidak menyadari apapun yang terjadi di luar, tetapi Anda juga tidak akan menerima buff peningkatan stat prestige. Benar? Jangan bereaksi berlebihan dan tahan saja, Jain. Baik. Jain tidak punya pilihan selain mengangguk dengan bos yang ikut. Dan dengan itu, kami berjalan melewati kota. Cara NPC memandang kami mirip namun berbeda dari kota tutorial. Beberapa mengincar kantong kami, sementara yang lain dengan polos meminta bantuan. Petik 2. Oh benar, kemana para pemain pergi? Mereka mungkin bekerja, Anda tahu, untuk membuat TP. Petik 2. Oh, bau ini. Jain tampaknya membenci aroma kota yang buruk itu lebih dari apapun. Itu sama untuk dua lainnya. Chok Jungyong mengerutkan kening di wajahnya, dan bos mengenakan LV-3 Bear Head Helmet miliknya. Petik 2. Tunggu sebentar, saya akan membuat topeng gas untuk Anda segera. Petik 2. Saya menghibur Jain. Untuk saat ini, pencarian kelompok yang diberikan Balai Kota Prestige datang lebih dulu. Meskipun agak menjengkelkan bahwa saya harus berurusan dengan media terkutuk itu, saya tidak punya pilihan lain karena tidak ada cara untuk hidup di Prestige jika kita berada di sisi yang salah dari media. Waktu yang sama, lantai 2. Dengan penuh semangat Rahel berjalan menuju koordinat yang dikirim oleh tim kedua. Dua anggota guild yang pingsan setelah menyentuh supercharger deal juga bersamanya.
Wakil pemimpin gelombang. Di sini gelombang. Dia bisa melihat dua anggota melambaikan tangan mereka di kejauhan. Rahel ingin segera berlari ke arah mereka, tetapi dia sengaja berjalan lebih lambat untuk menyamai dua anggota yang belum sepenuhnya pulih. Ya ampun, lihat mereka berdua. Mereka tidak lain adalah beban. Petik 2. Aku mendengar kalian berdua pingsan. Kenapa kamu tidak mati saja? Kamu akan bangkit kembali, kan? Petik 2. Petik 2. Maaf, wakil pemimpin. 1. Maaf. Kedua anggota guild menundukkan kepala karena malu. Namun, Rahel hanya tersenyum ramah. Tidak apa-apa, tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Petik 2. Persis seperti itu, 7 anggota serikat istana kerajaan bersatu kembali di depan lift. Hanya ada satu kekhawatiran. Petik 2. Haruskah kita menunggu? 50 orang bisa naik lift. Petik 2. Davin, yang adalah pemimpin tim kedua, bertanya. Rahel juga berpikir sejenak. Dia mengingat Guild, Empire of Glory, yang dia temui belum lama ini. Rahel tidak ingin menjadi seperti mereka. Namun, sebagai wakil pemimpin, dia tahu ada saatnya dia harus membuat keputusan yang berhati dingin. Di tempat ini, kebaikan hanya akan menjadi beban. Ayo naik. Rahel mengambil keputusan dan masuk ke lift bersama anggota guildnya. Kamu bisa melakukan kehormatan, wakil ketua. Iya nih. Rahel menekan tombol lantai 3. Kemudian, ketika pintu lift menutup. Wah, suara nyaring terdengar. Karena terkejut, Rahel menekan tombol terbuka secara naluriah. Biarkan aku pergi denganmu. Pintu lift terbuka sekali lagi, dan Rahel bisa melihat seorang anak berambut putih dan pengasuhnya. Mereka tampak kotor dan lelah, tetapi kecepatan lari mereka luar biasa. Wah, anak itu tersandung batu dan jatuh ke depan. Kemudian pria yang mengikutinya dengan cepat menyambarnya dan memasuki lift. Ah, terima kasih banyak. Pria itu membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Tidak masalah. Rahel menjawab dengan sikap menyendiri. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti telah melihat wajah pria itu sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia juga akrab dengan wajah anak berambut putih itu. Dia merasa bisa mengingatnya jika rambutnya yang tidak rapi disisir dengan benar. Ketuk, ketuk. Pada saat itu, salah satu anggota guildnya mengetuk bahunya dan berbisik. Pimpinan pemimpin, saya pikir mereka Aileen dan Yi Yongha. Mereka adalah pahlawan di kuil keadilan. Segera, rambut Rahel berdiri. Setelah mendengar nama mereka, dia dengan mudah mencocokkan wajah mereka dengan wajah di ingatannya. Sebenarnya, rambut putih hampir menjadi simbol Aileen. Tapi apa yang menurutmu salah dengan mereka? Rahel balas berbisik. Mengapa Aileen, yang memerintah sebagai salah satu pahlawan terkuat di dunia, dalam keadaan seperti itu? Itu pasti karena mereka berdua sangat bergantung pada kekuatan sihir. Seperti yang Anda tahu, penyihir sangat dirugikan di tempat ini. Dia benar. Di menara ini, seseorang harus tahu cara menggunakan tubuh mereka untuk dengan mudah melewatinya. Bahkan penyihir terhebat tidak bisa melakukan apapun jika dia lapar. Ah, terima kasih gelombang. Sungguh, kalian satu-satunya yang membuka pintu. Petik 2. Meski begitu, Rahel masih penasaran. Karunia Aileen, Spirit Speech, terkenal karena mampu mengendalikan tindakan orang. Apakah kekuatan sihirnya dibatasi sebanyak itu? Tidak, itu hanya jelas. Senang bertemu Anda, Aileen Si, Yi Yongha Si. Petik 2. Rahel menjangkau Aileen yang sekitar 20 cm lebih pendek darinya. Aileen memandang tangan Rahel lalu meraihnya sambil menyeringai. Sepertinya dia belum mencuci untuk sementara karena kotor dan lengket. Kamu kenal kami. Saya kira tidak banyak yang tidak. Ada, tidak, sebenarnya, mereka hanya pura-pura tidak tahu. Mereka pasti takut padaku. Petik 2. Sementara itu, pintu lift tertutup sendiri. Tujuannya jelas lantai 3. Lift mulai bergerak. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak gelombang. Lega, Aileen tersenyum seperti anak kecil dan jatuh ke tanah. Ah gelombang tapi aku lapar. Tidak, saya kelaparan. Yongha, apa kamu punya sesuatu untuk dimakan? Petik 2. Tidak, kami sudah makan semua yang kami miliki. Apa yang kamu punya? Petik 2. Setelah itu, Aileen secara alami menoleh ke Rahel. Dia terlalu malu untuk langsung meminta makanan, tetapi dia tampaknya bertanya dengan matanya. Kami juga tidak punya. Rahel menggelengkan kepalanya. Tentu saja, itu bohong. Persediaannya masih memiliki banyak daging rusa yang Kim Hajin berikan padanya. Gelombang tidak, saya tidak meminta makanan atau apapun. Saya berterima kasih atas perjalanannya sendiri gelombang. Ah iya. Sama dengan. LV, 2 daging rusa saus spesial Kim Hajin. LV, 2 rasa kenyang. LV, 3 rasa. Sama dengan. Membiarkan mereka di lift adalah satu hal, tetapi Rahel tidak bisa berbagi makanan LV, 2 ini dengan mereka. Itu adalah makanan lezat ekstrim yang ia rencanakan untuk dibagikan dengan teman-teman guildnya. 1. Wakil ketua di sini mengacu pada wakil ketua tim.
Anggota memanggil Rahel wakil ketua karena dia adalah wakil ketua seluruh guild. Crow menggunakan kata yang persis sama, jadi saya juga menyimpannya.